Shalom dan selamat pagi teman-teman seiman, ya dimanapun saudari dan saudara semua berada pada saat ini. Ya, selamat pagi sekali lagi dan selamat kita menikmati hari yang baru yang Tuhan berikan untuk kita hari ini. Dan selamat bergabung kembali juga pada pagi hari ini dalam ibadah pagi kita pada pagi hari ini, yang mana Tuhan sudah menyediakan bagi kita kesempatan dan Tuhan sudah menyediakan waktu untuk kita yang masih kita dapat nikmati. Jadi kita menggunakan kesempatan dan peluang yang Tuhan berikan untuk kita untuk terus mencari kebenarannya di dalam kehidupan kita, menyembah Dia di dalam kesempatan hidup yang ada pada kita. Jadi saudara-saudari, sesuai dengan apa yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kita, pertolongannya, berkatnya, kebaikannya, jadi sudah tentu ya itu harus selalu kita sadari dengan pengucapan syukur dan terima kasih kita kepadanya. Jadi oleh itu saudara-saudari, saya sekali lagi ingin membawa saudara-saudari bersama memulai ibadah kita ini dengan ucapan syukur dan terima kasih kita kepadanya lewat doa kita bersama. Jadi mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di dalam kerajaan surga, Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu karena kebaikan Tuhan yang luar biasa. Jadi bagi kami manusia ini satu mujizat yang sangat luar biasa, yang mana Tuhan sudah memampukan kami dalam istirahat kami pada sepanjang malam ini, sehingga kami dapat bangun kembali pada pagi hari ini dengan kehidupan, dengan kekuatan dan kesehatan baru, bahkan dengan nafas hidup ini yang Tuhan sediakan dan berikan untuk kami pada hari ini. Terima kasih Bapa atas semua ini. Ini satu anugerah yang begitu besar untuk kami. Kami mengucap syukur atas semua ini Bapa. Dan pada pagi hari ini juga Tuhan, sebelum kami lanjut dengan renungan pagi kami, sebelum kami menaikkan pujian, penyembahan kami, bahkan kami akan membaca dan berkongsi sedikit daripada kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Jadi kami datang kepada Tuhan, kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Jadi supaya tangan Tuhan yang ajaib itu yang terus memimpin kami dari permulaan ini sampai selesai dengan keadaan yang baik, sesuai dengan kehendak dan sesuai dengan pimpinan Roh-Mu. Terima kasih Bapa. Ini doa kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nah saudara, sebagai ucapan syukur, ya sebagai terima kasih kita, jadi saya sangat rindu dan sangat bersuka cita, ya kiranya kita dapat bersama-sama memuji menyembah Tuhan dengan pujian dan penyembahan ini.
Puji Tuhan, haleluya. Nah, saudara-saudari, sebagai pokok renungan kita pada pagi hari ini, jadi mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16. Kita membaca ayat 32 dan 33. Begini bunyinya: lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Nah, saudara-saudari, sesuai dengan pembacaan kita pada pagi hari ini, jadi saya mengangkatkan satu tema yang berbunyi begini: kedamaian bukanlah tanpa masalah, tetapi dengan kehadiran Allah. Nah, jadi itu berarti saudara bahwa kedamaian itu bukanlah sesuatu kehidupan ataupun situasi yang tanpa masalah, tetapi damai yang sesungguhnya adalah dengan kehadiran Allah. Nah, jadi itu berarti di dalam keadaan yang tidak mungkin sekalipun, namun dengan kehadiran Allah, rasa damai itu, situasi damai itu akan dapat dirasakan. Nah, jadi saudara-saudari, apa yang ingin saya katakan di sini adalah bahwa Allah itu sendiri adalah sumber damai sejahtera. Jadi karena di mana kehadirannya, di mana hadirat Allah itu ada, di situ ada rasa damai itu. Nah, jadi saudara-saudari, untuk menyempurnakan ataupun sebagai rujukan kita, jadi kita melihat di dalam pasal yang ke-14, ya, Yohanes pasal yang ke-14 itu kita membaca di ayat yang ke-27, ya. Kita membaca ayat yang ke-27 dalam pasal yang ke-14. Jadi begini bunyinya: damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, jadi saudara-saudari, tiada siapapun yang boleh memberikan damai yang kekal. Tiada seorang pun yang mampu mendamaikan kecuali Dia yang adalah sumber damai sejahtera yang sesungguhnya. Jadi saudara-saudari, Allah adalah sumber damai. Nah, jadi saya percaya semua orang yang menginginkan keadaan damai. Ya, namun apa yang diusahakan manusia yang tidak berasal dari Allah, damai itu mungkin boleh, tetapi sifatnya selalu sementara. Kadang-kadang damai itu harus punya syarat, ya. Jadi sumber damai yang diusahakan manusia itu tidak kekal adanya. Nah, jadi kenapa? Karena sumbernya tidak ada. Itu hanya cuma pandangan, persyaratan yang dilakukan oleh manusia. Nah, namun di mana ada hadirat Allah itu, di mana Allah itu ada, sumber damai yang sesungguhnya,
di situ sebenarnya ada damai. Nah, jadi saudara-saudari, kehidupan manusia yang punya Allah di dalam hidupnya akan merasakan kedamaian. Ya, jadi itu berarti yang menunjukkan hadirat Allah itu adalah ada damai dalam orang itu. Nah, yang walaupun manusia kalau klaim saya mengenal Allah, tetapi di dalam pikirannya, di dalam hatinya tidak pernah ada damai, ya itu hanya klaim saja. Kenyataannya tiada. Kenapa? Karena dia tidak merasakan. Ya, dia hanya mampu klaim bahwa dia mengenal Allah, tetapi tidak punya damai dalam hati, dalam pikirannya, dalam batinnya. Jadi saudara-saudari, bahkan melalui karakter mengenal Allah tanpa punya kedamaian itu, jadi itu hanya tinggal klaim saja. Ya, tetapi kalau saya dan saudara mau mengalami damai yang sesungguhnya, datanglah kepada Dia yang adalah sumber damai. Ya, hidup di dunia ini tidak ada yang tidak ada masalah. Ya, di mana-mana selagi namanya di dunia, apapun yang ada di dalam dunia tidak pernah mungkin mendamaikan seseorang. Ya, tidak pernah mungkin. Mungkin orang miskin mengatakan orang yang kaya raya damai. Belum pasti. Mungkin orang yang sudah memiliki harta benda yang banyak, yang sangat kaya raya, mengatakan lebih bagus saya menjadi orang miskin, tidak menghiraukan apa-apa, tidak merasa takut bahwa saya akan kehilangan harta saya kalau ada orang begini. Mungkin saya akan dicam, akan dibunuh, menjadi sasaran kalau saya adalah orang yang punya uang banyak, yang sangat berlimpah ruah. Jadi semua itu bukanlah jaminan kedamaian, tetapi damai yang sesungguhnya adalah di mana ada hadirat Allah yang adalah sumber damai. Disitulah sebenarnya ada kedamaian. Kenapa? Karena sumber damai itu sendiri ada di sana. Ya, itu sebabnya saudara-saudari, ada damai bagi orang yang mengenal Allah yang sesungguhnya, yang mengenal Tuhan yang benar. Ya, jadi keduanya itu harus selalu. Jadi bukan tanpa masalah, tetapi mampu dan ada rasa damai walaupun di dalam masalah. Jadi sudah tentu dalam hal ini banyak yang kita ingin bicarakan. Jadi bagaimana dalam keadaan bermasalah masih mampu merasakan adanya kedamaian. Ya, jadi itu dapat dibuktikan ya kadang-kadang dalam karakter kita menangani masalah. Ya, di sana menunjukkan hadirat Allah itu bagaimana di dalam hidup kita. Nah, jadi saudara-saudari, camkanlah semua ini. Ingat bahwa damai itu bukan tanpa masalah, tetapi damai itu adalah karena adanya hadirat Allah bersama-sama dengan kita. Nah, jadi saudara-saudari, kalau Allah lah adalah sumber kedamaian, mengapa saya dan saudara tidak mengundang Dia, tidak menerima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat dan yang terus menguasai kehidupan kita, yang bertakhta di dalam hati dan hidup saya dan saudara? Persoalannya cuma itu. Kenapa kita tidak pernah mengundang Dia? Kenapa kita tidak pernah percaya kepada Dia? Kalau Dia adalah sumber damai yang kita cari. Ya, jadi saudara-saudari, ini adalah tugas kita, ini cabaran kepada kita. Kalau saya dan saudara menginginkan damai yang sesungguhnya, itu tidak ada diberikan oleh dunia. Itu hanya ada di dalam Yesus Kristus yang adalah Allah. Dari Dia dan hanya Dia
adalah sumber damai itu. Nah, jadi saudara-saudari, kalau engkau mencari kedamaian, kalau engkau merindukan kedamaian, carilah Dia yang adalah sumber damai. Terimalah Dia di dalam hidupmu sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Nah, saudara-saudari, kalau engkau adalah orang Kristen yang sudah lama, tetapi hatimu seringkali merasakan tidak damai, mungkin ya di dalam keluargamu, mungkin dalam hubunganmu dengan orang lain, mungkin dengan banyak perkara di dalam hidupmu, engkau merasakan tidak tentram, engkau selalu merasakan serba salah, engkau selalu merasakan ada iri hati, engkau selalu merasakan ada dendam, ada kepahitan. Saudara-saudari, saya akan merasa curiga, saudara, bahwa hadirat Allah tidak ada bersamamu. Kenapa? Karena engkau memberikan kepahitan itu menguasaimu. Jadi bermakna engkau belum pernah menyerahkan seluruh bagian kehidupanmu kepada Tuhan. Engkau belum pernah mengundang Dia yang adalah sumber damai sejahtera itu dalam hidupmu. Jadi saudara, jangan sampai kita tertipu dengan klaim kita sendiri. Kalau Allah ada bersama kita, Dia adalah damai sejahtera. Dia akan melakukan damai itu dan mengadakan damai itu di dalam kita, mewujudkan damai itu di dalam kita. Nah, saudara-saudari, marilah kita bersama dengan kerendahan hati, dengan hati yang terbuka. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang sungguh-sungguh. Karena dengan kehadirannya di dalam masalahmu pun engkau boleh merasakan damai itu. Nah, jadi saudara-saudari, itu sedikit perkongsian yang saya ingin kongsikan pada pagi hari ini untuk kita bersama. Jadi sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini, sebelum kita mengakhirinya, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini firman-Mu mengajar kami dan memberitahukan kami bahwa damai yang sesungguhnya adalah ketika Allah hadir di tempat kami, di hati kami, di hidup kami. Nah, jadi Tuhan, doa kami supaya hadirat Allah itu selalu ada dalam hidup kami. Jadi supaya apapun mungkin yang kami alami dalam hidup kami, biarpun sesuatu keadaan yang tidak kami inginkan sekalipun, tetapi kehadiran Allah, hadirat-Mu itu selalu memampukan kami untuk melewati masa-masa yang mungkin bagi kami bukanlah sesuatu yang kami inginkan. Namun dengan hadirat Allah, kami tetap merasakan kekuatan, kami tetap merasakan adanya kemampuan, ada kuasa yang lebih besar daripada keadaan yang kami hadapi. Itu yang menolong kami, itu yang memimpin kami. Nah, terima kasih Bapa. Demikian kami berdoa. Terlebih pada waktu ini, jadi ramai anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang juga merasakan sesuatu di dalam kehidupan mereka, yang mana mungkin ada masalah di dalam rumah tangga, ada masalah di dalam kehidupan pribadi, ada masalah di dalam gereja. Tuhan, kami berdoa supaya setiap pribadi ini dapat merasakan sesungguhnya hadirat Allah di dalam kehidupan pribadi. Jadi sehingga itu yang akan menjadi satu kuasa yang besar yang memampukan kami semua sebagai overcomer karena hadirat Allah yang ada. Karena kuasa Allah yang hadir di mana Allah hadir. Jadi itulah yang memampukan kami untuk menghadapi situasi-situasi apapun di dalam kehidupan kami.
Nah Tuhan, dengan kesempatan ini sekali lagi mengingatkan saudara-saudari kami yang di dalam kelemahan tubuh, yang di dalam pergumulan dengan kesehatan mereka. Tuhan Yesus, kami klaim kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Di mana hadirat-Mu ada, orang-orang yang di dalam keadaan sakit, mereka akan merasakan kesembuhan yang daripada Tuhan. Jadi karena kami percaya di mana hadirat Allah, bukan saja kesembuhan secara fisikal, bukan saja kesembuhan secara rohani, kami juga percaya bahkan kebangkitan dari kematian pun, kalau Tuhan berkehendak, semua itu boleh terjadi. Nah Tuhan, demikian kami percaya, kiranya Engkau berkehendak, bukan perkara yang mustahil, untuk Tuhan menyembuhkan saudara-saudari kami, umat-umat Tuhan yang di dalam keadaan sakit pada masa ini, baik di rumah mereka, baik di hospital, baik dimanapun. Kami percaya Tuhan mampu melakukannya. Nah, terima kasih Bapa. Sekali lagi kami menyerahkan hidup kami hari ini, pekerjaan, pelayanan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan terus memimpin kami bersama, memberkati kami, dan kiranya dengan kehendak-Mu Bapa, kami juga boleh menjadi berkat kepada orang lain pada hari ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Nah saudara-saudari, pertemuan kita pada pagi hari ini sampai di sini dulu, sampai kita jumpa lagi. Haleluya.